Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar Radio Surah Quran bahagia. Kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran bersama Al-Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang kenapa kita harus memahami Al-Quran. Dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas juga tentang bagaimana cara memahami Al-Quran atau bagaimana mentafsir Al-Quran sebenarnya dijelaskan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Dan nanti di akhir acara kita akan membuka pertanyaan di line telepon kami di 0271804651 maupun di line SMS kami di 085647575535. Kita persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih terus bisa mengikuti pengajian rutin kita tentang tafsir Al-Quran. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Suara Quran yang kami hormati dan kami cintai. Setelah beberapa pengajian yang telah lalu, kita membahas muqaddimah yang pertama dan muqaddimah yang kedua dari kajian tafsir kita ini. Muqaddimah yang pertama adalah beberapa fadilah membaca Al-Quran. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah mengapa kita harus memahami Al-Quran. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memasuki muqaddimah yang ketiga, yaitu beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Suara Quran yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Setiap bidang studi ilmu syar'i itu memiliki kaidah. Dan kaidah-kaidah tersebut telah disimpulkan oleh para ulama kita dari nas-nas syar'i Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketidakpedulian akan kaidah-kaidah tersebut akan mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam kekeliruan yang fatal. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dalam ilmu tafsir. Dari dulu sampai sekarang banyak di antara ahlul bid'ah atau orang-orang yang memiliki pemahaman tentang, mereka mengklaim dirinya berdalilkan dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari sekte yang pertama kali muncul di dalam agama Islam, yaitu sekte Khawarij. Mereka mengklaim bahwasanya mereka berdalilkan dengan Al-Quran. Kemudian melangkah kepada sekte-sekte berikutnya, sekte Qadariyah, kemudian sekte Khawarij, kemudian sekte Syiah, kemudian juga sekte Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, sampai orang-orang
atau sekte-sekte yang baru muncul di zaman kita ini seperti orang-orang jin, jaringan Islam liberal, dan juga orang-orang sufi. Mereka pun mengklaim bahwasanya mereka berdalilkan dengan Al-Quran. Maka inilah yang harus dicermati oleh kaum muslimin. Kaum muslimin harus cerdas. Mereka tidak menelan mentah-mentah begitu saja setiap apa yang diucapkan kepada mereka. Mereka tidak serta-merta menerima kalau ada orang yang mengklaim dan mengaku-ngaku pemahamannya dilandaskan di atas Al-Quran. Sampai kita mengetahui apakah dia itu menafsirkan Al-Quran dengan benar atau tidak. Dan betapa banyak orang-orang yang melegalkan pemahaman dia yang keliru dengan ayat Al-Quran. Namun ayat Al-Quran tersebut sudah dipelintir, sudah ditafsirkan sesuai dengan kehendak mereka. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak mereka dan keyakinan mereka. Dan rata-rata orang-orang tersebut, mereka menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan kaidah. Tanpa menggunakan kaidah. Itulah pentingnya kita mempelajari kaidah di dalam setiap bidang studi ilmu syar'i, apalagi seandainya dalam ilmu tafsir. Insya Allah kita akan membahas beberapa kaidah penting yang insya Allah itu adalah suatu kaidah yang fundamental dalam ilmu tafsir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Kaidah yang pertama, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, adalah kaidah yang berbunyi, sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, lalu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perkataan tabi'in. Saya ulangi, kaidah yang pertama adalah sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Lalu tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian tafsir Al-Quran dengan perkataan tadi. Perlu kita ketahui semua bahwasanya tujuan utama dari ilmu tafsir adalah mengetahui makna Al-Quran, memahami isinya, serta menyimpulkan hukum juga hikmah yang dikandung di dalamnya. Dan sebaik-baik sarana yang mengantarkan kita kepada tujuan mulia tersebut adalah metode di atas, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran adalah merupakan tingkatan tafsir yang paling tinggi. Mengapa? Karena itu merupakan tafsir yang bersumber dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Zat yang menurunkan kitab suci tersebut. Adapun tafsir Al-Quran dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan karena tafsir itu bersumber dari utusan Allah langsung. Tafsir itu bersumber dari utusan Allah yang dia turunkan Al-Quran atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena penafsiran itu muncul dari seorang sosok yang Allah turunkan Al-Quran melalui beliau. Adapun tafsir Al-Quran menggunakan perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaannya adalah karena mereka, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan generasi yang melihat langsung turunnya Al-Quran.
Kemudian mereka belajar tafsir dari Al-Quran dan mempraktekkannya langsung di bawah pengawasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini merupakan suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh generasi lain. Sedangkan tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in ini bernilai tinggi. Mengapa? Orang yang terbuk warisan nubuwah yang masih jernih dari para ahli tafsir pilihan di kalangan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene mereka merupakan murid-murid beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan sedikit menjabarkan tentang metode tafsir di atas, yaitu 4 metode: menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Kita akan sebutkan secara singkat atau barangkali secara sedang tentang metode-metode tersebut, apa dalilnya, dan berikut contoh penerapannya. Yang pertama, atau metode yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksud dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran adalah kita menafsirkan suatu ayat yang ada di dalam Al-Quran menggunakan ayat lain. Menggunakan apa? Ayat lain yang ada di dalam Al-Quran pula. Andaikan yang menafsirkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, atau para ulama telah berijma akan keabsahan penafsiran tersebut, atau penafsiran tersebut bersumber salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, maka saat itu penafsiran tersebut bisa kita pastikan kebenarannya. Di antara dalil yang menunjukkan metode penafsiran ini, itu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud ayat 1. Di dalam surat Hud ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Yang perlu kita garisbawahi adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian Al-Quran tersebut atau ayat-ayat tersebut dijelaskan secara perinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu telah dijelaskan secara terperinci oleh Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran pula. Satu ayat di depan misalnya dijelaskan dengan ayat berikutnya di belakang. Atau sebaliknya. Fakhruddin Ar-Razi berkata, tafsiru kalamillahi ta'ala bi kalamillahi aqrabu at-turuqi ila as-sidqi was-shawab. Penafsiran kalamullah dengan menggunakan kalamullah yang lain merupakan jalan terdekat menuju kebenaran. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi, kalau kita ingin sampai ke jalan kebenaran melalui jalan yang paling dekat, kalau kita ingin sampai kepada kebenaran melalui jalan yang paling dekat, maka tafsirkanlah kalamullah dengan menggunakan kalamullah yang lain. Ibnu Taimiyah menegaskan, inna asahhat turuqi fi dzalik an yufassara al-Qur'an bil-Qur'an. Metode yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan ayat yang lain.
فَمَا أُجْمِلَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ قُصِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. Mengapa, wahai Ibnu Taimiyah? Kata beliau, sebab hal yang disebutkan secara global di suatu tempat dalam Al-Quran, pasti telah dijabarkan di tempat yang lain. وَمَا اخْتُصِرَ فِي مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. Tambah beliau, sebagaimana hal yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, pasti telah dipaparkan secara panjang lebar di tempat yang lain. Jadi kata Ibnu Taimiyah, metode yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan meniti metode penafsiran ayat Al-Quran menggunakan ayat yang lain. Kenapa? Alasan bahwasanya dalam metode yang paling tepat, kata Ibnu Taimiyah, karena terkadang di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang menjelaskan suatu permasalahan secara global, ternyata permasalahan tersebut telah dijabarkan di tempat yang lain secara terperinci. Begitu pula terkadang ada suatu permasalahan di dalam Al-Quran, suatu ayat dalam Al-Quran yang dijelaskan secara ringkas. Kemudian ternyata setelah kita cari, kita dapatkan hal itu telah dipaparkan secara panjang lebar di ayat yang lain. Ini adalah sebagian dari perkataan ulama yang mendukung adanya metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian kita perlu memberikan contoh kitab tafsir yang ditulis khusus menggunakan metode ini, yakni metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Di antara kitab tafsir yang ditulis khusus menggunakan metode ini adalah sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh salah seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Beliau menulis buku yang berjudul atau kitab tafsir yang berjudul Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an. Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an. Yang kira-kira artinya, arti dari judul buku atau judul kitab tersebut adalah cahaya-cahaya penjelasan dalam penjabaran Al-Quran dengan Al-Quran. Adapun dari kalangan para ulama terdahulu, dari kalangan para ulama klasik, metode penafsiran tersebut terlihat jelas di dalam tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan juga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ini adalah kitab tafsir yang ditulis dan penulisnya meniti metode yang pertama, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Sekarang kita akan memasuki contoh penerapan metode ini, yaitu menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran dengan ayat yang lain. Kita akan ambil contoh permasalahan apakah pelaku kesyirikan jika dia bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Permasalahan apakah pelaku kesyirikan jika dia bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sering kita mendengar ungkapan yang mengatakan bahwasannya dosa syirik merupakan dosa yang terbesar yang tidak terampuni, atau ungkapan yang sengaja. Sejatinya pernyataan tersebut kurang teliti. Berikut penjelasannya. Ada dua ayat sentral dalam permasalahan kita ini, yaitu apakah pelaku kesyirikan itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ada dua ayat sentral dalam permasalahan ini. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa berupa mempersekutukannya, yaitu dosa syirik. Dan Dia akan mengampuni dosa di bawah tingkatan itu, yaitu tingkatan dosa syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau kita melihat secara sekilas ayat tersebut, maka zahir redaksi ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang memiliki peluang mendapatkan ampunan Allah hanyalah para pelaku dosa yang tingkatannya di bawah dosa syirik. Orang yang memiliki peluang mendapatkan ampunan Allah hanyalah para pelaku dosa yang tingkatannya di bawah dosa syirik. Adapun pelaku syirik, maka tidak memiliki peluang untuk memperolehnya atau memperoleh ampunan Allah. Alias dia akan kekal di dalam neraka dalam kondisi apapun juga. Ini zahir dari ayat tersebut. Hanya saja kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa pemahaman tersebut ternyata kurang tepat. Sebab ayat di atas, yaitu An-Nisa ayat 28 dan 116, itu telah ditafsirkan dalam tanda kutip oleh ayat lain. Ayat An-Nisa telah ditafsirkan oleh ayat lain, yaitu ayat yang kedua, yang berbunyi, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata Allah, kata-kata Allah atau kalimat yang disampaikan oleh Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Sekilas, zahir ayat tersebut, yaitu Az-Zumar ayat 53, menunjukkan bahwa semua dosa, tanpa terkecuali, berarti termasuk di dalamnya dosa apa? Dosa syirik, itu memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diisyaratkan Imam At-Tabari tatkala menjelaskan bahwa yang dimaksud dari para hamba Allah yang melampaui batas adalah baik dari kalangan ahlul iman maupun ahli syirik. Nah, untuk memadukan antara dua ayat di atas, yang satunya berkata bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian ayat yang kedua berbunyi Allah akan mengampuni semua dosa. Untuk memadukan antara dua ayat di atas, para pakar tafsir semisal Imam At-Tabari, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir, dan juga Al-Allamah As-Sa'di menjelaskan bahwasanya ayat Az-Zumar atau ayat yang kedua itu sedang berbicara tentang para pelaku dosa yang bertaubat. Para pelaku dosa yang bertaubat. Yakni mereka yang bertaubat akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dosa yang diperbuat adalah kesyirikan sekalipun. Jadi ayat yang kedua Az-Zumar ayat 53 tadi adalah sedang berbicara tentang para pelaku dosa yang bertaubat. Para pelaku dosa yang bertaubat, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun yang diperbuat oleh dia
adalah dosa syirik sekalipun. Buktinya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Asy-Syanqiti, banyak ayat yang menyitir tentang akan diterimanya taubat pelaku kesyirikan maupun kekufuran. Semisal Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 dan juga Al-Quran surat Al-Anfal ayat 38. Andaikan dosa mereka mutlak tidak diampuni, niscaya taubatnya tidak akan diterima. Makanya kalau kita cermati, mayoritas para sahabat Nabi SAW atau kebanyakan dari mereka dulunya adalah apa? Pelaku kesyirikan. Mereka dulunya musyrik. Kemudian mereka masuk apa? Masuk Islam. Mereka bertaubat. Dan taubatnya diterima. Buktinya mereka setelah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara mereka yang dijamin untuk masuk surga. Andaikan pelaku kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah tidak akan menerima taubatnya para sahabat Nabi SAW yang dulunya adalah kaum musyrikin. Maka para ulama telah berijma' dan telah bersepakat bahwasanya pelaku syirik yang bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepakatan tersebut dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Tafsir Ayat Ashkalat ala Kathirin minan Nas. Adapun ayat yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan 116 itu adalah sedang membicarakan mereka yang tidak taubat dari dosanya. Jadi ayat An-Nisa sedang berbicara tentang para pelaku dosa yang tidak bertaubat. Sehingga kurang lebih maknanya para pelaku dosa yang tingkatannya di bawah dosa syirik, walaupun belum bertaubat sebelum matinya, tetap berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Saya ulangi makna dari ayat An-Nisa ayat 28 116, bahwa para pelaku dosa yang tingkatannya di bawah dosa syirik, walaupun belum bertaubat sebelum matinya, mereka tetap berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, nasib mereka itu tergantung kehendak Allah. Jika dia menghendaki untuk mengampuninya, niscaya akan diampuni. Namun sebaliknya, jika dia berkehendak menyiksanya, maka ia akan disiksa. Orang-orang seperti itulah yang diistilahkan oleh ahlu sunnah tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni. Namun sebaliknya, jika dia berkehendak untuk menyiksanya, maka dia akan disiksa. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beda dengan dosa syirik. Beda dengan dosa syirik. Tadi adalah dosa-dosa di bawah syirik. Beda dengan dosa syirik. Seandainya pelakunya mati sebelum bertaubat, ada pelaku dosa syirik, kemudian dia mati sebelum bertaubat, maka dia akan kekal di dalam neraka, tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnul Jauzi rahimahullah. Jadi kesimpulannya, dari keterangan di atas, dari tafsiran Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Nisa 48 serta 116, dosa syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diiringi dengan taubat. Namun jika pelakunya meninggal sebelum bertaubat, maka dia tidak akan diampuni.
Adapun dosa-dosa lain yang tingkatannya di bawah syirik, maka walaupun pelakunya belum sempat bertaubat sebelum matinya, maka dia tetap berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, alias nasibnya tergantung kehendak Allah Jalla wa Ala. Dan saya tutup kajian kita kali ini dengan sebuah catatan penting, bahwa pemaparan di atas itu sama sekali bukan dalam rangka meremehkan dosa syirik, tidak. Bagaimana mungkin kita akan meremehkan dosa syirik, sedangkan perbuatan syirik adalah merupakan dosa terbesar. Namun penyampaian keterangan di atas tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman yang keliru akan permasalahan penting tersebut, di mana kekeliruan dalam memahami itu seringkali berakibat menumbuhkan virus putus asa dalam diri para pelaku kesyirikan tatkala mereka sadar dan ingin bertaubat. Mereka akan berkata, lah, saya sudah terlanjur melakukan dosa syirik, tak mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka putus asa dan terus hidup di dalam kubangan kesyirikan tersebut. Maka kita katakan kepada orang-orang seperti itu, pintu taubat akan tetap terbuka lebar bagi anda selama nyawa belum sampai di tenggorokan atau selama matahari belum terbit dari arah barat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian berbagai paparan ringkas yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Azim Hafizahullah Ta'ala seputar metode di dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama dengan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dan tentunya kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya langsung. Kita buka dari telepon kami di 0271804651 di 80465051, maupun di line SMS kami di 085647575535. Kita bacakan Ustaz ke pertanyaan dari pendengar kita, Abu Hanifah di Karanganyar, yang menanyakan maksud ayat lana a'maluna wa lakum a'malukum itu ditujukan untuk siapa, Ustaz? Mohon maaf, saya belum membaca tafsir tersebut dan ini perlu untuk dibaca. Atau saya bacakan dari awal ayat, Ustaz. Allah Ta'ala mengatakan di surah ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Saya belum pernah membaca tafsir dari ayat tersebut, maka saya belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena tafsir Al-Quran bukan merupakan suatu hal yang remeh atau suatu hal yang mudah. Pertanyaan berikutnya. Ya, kita ke telepon Ustaz, kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Begini, saya menanyakan Ustaz, kalau yang termuat dalam surat Al-Furqan itu orang-orang yang mungkin masih kafir, musyrik kafir gitu. Tapi sekarang yang pertanyaan saya tanya, di antara rekan-rekan kita itu atau saudara-saudara kita itu yang dia itu sudah beriman, sudah menjalankan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, bahkan haji, tapi masih ada kepercayaan bahwa suatu cara mungkin kalau orang mengatakan itu jimat atau keris atau apa dan sebagainya, itu ada masih dimisterikan itu, apakah itu ada kekuatan. Nah, ini apakah orang yang seperti ini masih bisa bertobat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pendengar kita menanyakan tentang apakah orang yang percaya kepada jimat, keris dan sebagainya, apakah dia juga bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Dan tidak diancam dengan neraka. Ya. Pertanyaannya adalah orang-orang yang percaya terhadap jimat dan keris, apakah mereka bisa bertobat? Jawabannya sangat bisa. Jawabannya sangat bisa. Karena mereka adalah para orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan. Dan tadi sudah kita jelaskan secara panjang lebar bahwasanya pelaku kesyirikan itu terbuka lebar baginya pintu taubat. Dan merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang yang dulunya percaya hal yang tersebut, kemudian mendapatkan hidayah dan sadar bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, bahkan itu adalah merupakan dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Maka kenikmatan atau karunia itu menuntut dari seorang hamba untuk mensyukurinya. Dan salah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bertaubat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat tersebut. Kita katakan kepada orang-orang yang dulu percaya terhadap jimat-jimat dan keris-keris, kita katakan kepada mereka pintu taubat engkau buka. Malaikat yang sabit nyawa belum datang menjemput. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita teruskan ke pendengar yang berikutnya. Ingin bertanya langsung, kita buka di 0271806051 di 8046051. Kesempatan malam hari ini kita bersama dalam kajian tafsir, metode dalam tafsir, di antaranya adalah dengan memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Bagi pendengar yang bertanya, kita buka di line telepon maupun di line SMS. Kita bacakan Ustaz satu SMS dari pendengar kita, Udin, yang ada di Gembolong, yang menanyakan, Ustaz, sudah menjadi ijma' salafus saleh bahwasanya orang kafir yang mati tidak boleh didoakan dan disolatkan, dan sudah menjadi nas bahwa yang membedakan orang muslim dan orang kafir adalah solat. Pertanyaannya adalah, bila ada orang yang muslim dalam hidupnya dia tidak solat, kalaupun solat hanya sekali setahun, apakah harus didoakan? Karena di kampung anak ada yang orang begitu tidak disolatkan, tetapi di kampung lain disolatkan karena dikiaskan dengan Raja Najasyi yang disolatkan oleh Nabi SAW ketika beliau meninggal. Yang menurut Ibnu Taimiyah, Raja Najasyi belum solat, zakat, haji karena masih belum mampu menampakkan Islam karena rakyatnya kebanyakan adalah Nasara. Yang mana kita bisa mengatakan orang itu kafir, mati dan tidak boleh disolatkan, dan kalau disolatkan akan berdosa, Ustaz? Permasalahan tersebut dibangun di atas permasalahan apakah orang yang meninggalkan sholat itu divonis kafir atau tidak. Jadi, bolehkah kita menyolati orang yang tidak sholat ketika dia meninggal? Itu adalah dibangun di atas permasalahan lain, yaitu apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Ini merupakan suatu permasalahan yang sejak dari zaman ulama klasik menjadi bahan polemik di antara mereka. Mereka bersilang pendapat dalam masalah ini. Dan berdasarkan pengamatan terbatas kami, dari dalil-dalil yang dipaparkan oleh masing-masing pendapat adalah, wallahu a'lam, pendapat yang terlihat paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu akan dihukumi kafir atau akan divonis kafir andaikan dia meninggalkan sholat secara total. Artinya tidak sholat sama sekali. Namun seandainya orang tersebut masih sholat sesekali, maka dia masih dianggap sebagai muslim dan tidak divonis keluar dari agama Islam. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh
Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya At-Takfir wa Dhawabituh. Berdasarkan pendapat ini, maka andaikan orang tadi masih berhak untuk masih terkadang sholat, maka dia masih dianggap sebagai muslim dan boleh disolati. Andaikan dia sama sekali tidak sholat, maka dia dianggap bukan muslim, dan saat itulah konsekuensinya adalah kita tidak boleh untuk menyolati dan juga tidak boleh untuk mendoakan. Ini permasalahan menyolati orang yang meninggal yang tidak melakukan sholat ketika dia masih hidup. Ada permasalahan yang erat kaitannya dengan masalah ini, yaitu andaikan orang tersebut adalah orang yang terkadang meninggalkan sholat dan terkadang sholat. Ini tentunya berdasarkan pendapat ini, orang tersebut berhak untuk disolati. Namun, kita dapatkan para ulama, dan juga sebelum itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang beliau itu adalah meninggalkan atau tidak menyolati seseorang dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukannya. Misalnya, tatkala Nabi SAW tidak menyolati orang yang punya utang dan dia belum membayar utangnya sampai dia meninggal. Ini merupakan perbuatan dosa. Nabi SAW tidak menyolati sahabat tersebut bukan karena menyolati sahabat tadi hukumnya haram. Karena sahabat tadi masih dianggap muslim. Masih dianggap apa? Masih dianggap muslim. Sebab dosa yang dia kerjakan, yaitu tidak bayar utang, itu adalah dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Lantas kenapa Nabi SAW meninggalkan atau tidak menyolati orang tersebut? Jawabannya adalah karena Nabi SAW ingin memberikan pelajaran bagi orang lain, bagi para sahabat yang lainnya. Dan inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan penerapan metode hajar. Penerapan metode hajar untuk maslahat umat. Nabi SAW meninggalkan sholat atau tidak menyolati orang yang punya utang tadi dalam rangka memberi pelajaran kepada para sahabat yang lain, supaya mereka kalau punya utang segera dibayar. Kalau nggak dibayar mereka mati, maka akan mengalami nasib serupa seperti sahabat ini. Nah, tadi kaitannya dengan permasalahan kita ini adalah si orang yang meninggal tadi dan dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ini kan dia melakukan perbuatan dosa. Melakukan perbuatan dosa meskipun menurut pendapat yang kita pilih, dosanya itu tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Namun jelas dia dianggap pelaku dosa. Andaikan ada seorang tokoh agama dan dia memiliki kedudukan di masyarakat, dan dia ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwasannya perkara meninggalkan sholat, meskipun kadang-kadang itu adalah bukan merupakan suatu perkara yang ringan. Dia ingin memberi pelajaran kepada masyarakat akan hal ini. Lantas dia tidak menyolati orang tadi. Bukan karena meyakini bahwasannya menyolati orang tadi hukumnya haram. Tapi dalam rangka meneladani apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW berupa memberi pelajaran kepada orang-orang yang masih hidup. Maka kita katakan boleh bagi dia untuk tidak menyolati orang tersebut, tujuannya memberi pelajaran kepada orang-orang yang masih hidup. Dengan catatan, seandainya hal itu tidak menimbulkan fitnah. Seandainya hal itu tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan huru-hara serta kericuhan di masyarakat. Namun seandainya akan menimbulkan kericuhan di masyarakat,
maka saat itu dia menyolati, atau tokoh agama tadi atau orang yang berpengaruh menyolati orang yang meninggal tadi dalam rangka menunaikan hak seorang muslim, dan juga dalam rangka menghindarkan diri dari timbulnya fitnah, kericuhan atau huru hara. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, kita bacakan ke pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di line SMS dari Ahmad di Purwodadi, Ustaz, yang menanyakan mohon penjelasannya tentang tafsir bahasa Indonesia, tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Dr. Quraish Shihab. Apakah sesuai dengan manhaj salaf, Ustaz? Apa? Tafsir Al-Misbah karya Dr. Quraish Shihab. Saya belum pernah membaca kitab tafsir tersebut, sehingga saya juga tidak bisa memberikan hukum atau menilai atau memberikan nilai akan tafsir itu, karena para ulama usul fiqh menyampaikan suatu kaidah, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Hukum atas sesuatu itu adalah merupakan buah dari penelitian akan sesuatu tersebut, atau gambaran akan sesuatu tersebut. Seandainya saya tidak memiliki gambaran karena saya belum pernah membaca tafsir itu, maka saya pun tidak bisa memberikan nilai atau mengatakan tafsir ini begini dan begitu. Pertanyaan berikutnya. Dari Cemi di Gunung Roco Karanganyar, Ustaz, yang menanyakan tentang makna istiwa, Ustaz. Makna istiwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah adalah ala wartafa'a. Ala wartafa'a yang artinya adalah meninggi dan berada di atas. Jadi barangkali penafsiran yang atau terjemah yang pas bagi firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Ini barangkali penafsiran yang lebih tepat dibandingkan seandainya istawa itu ditafsirkan atau diterjemahkan dengan bersemayam. Dengan apa? Bersemayam. Mungkin penafsiran atau terjemahan yang lebih pas adalah kita katakan Allah berada di atas arsy. Adapun penafsiran istawa dengan istaula, yaitu yang artinya istaula adalah menguasai, maka ini tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Yang pertama kali memunculkannya adalah seorang Nasrani, seorang orang Arab Nasrani yang jelas, dan itu juga baru muncul belakangan, bukan termasuk orang Arab yang hidup di suatu zaman yang perkataannya bisa dijadikan sebagai hujjah, maka jelas itu tidak bisa kita terima. Ya, kita beri kesempatan pada penanya yang ada di telepon, kita persilahkan untuk bertanya langsung. Di line telepon kami di 0271804651, di 8046051. Kesempatan malam hari kita bersama dalam kajian tafsir bersama Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Kita ke telepon, kita persilahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Jelapan, dan Ya, silakan. Larangan itu ada yang bisa dihukumi haram, Ya. dan makruh. Nah, apabila perbuatan makruh itu dilanggar, apakah juga termasuk dosa? Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Pendengar kita, Ustaz, menanyakan tentang larangan itu ada yang haram dan ada yang makruh, dan jika yang makruh dikerjakan apakah mendapatkan dosa, Ustaz? Para ulama membagi hukum di dalam Islam itu menjadi 5. Ada wajib, ada sunnah, kemudian ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Adapun yang haram itu kalau dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Seandainya ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, yang makruh ini didefinisikan oleh para ulama adalah seandainya dikerjakan tidak mengapa, seandainya ditinggalkan maka akan apa? Maka akan mendapatkan pahala. Jadi orang yang
melakukan suatu hal yang dihukumi makruh oleh para ulama dan landasan mereka kuat dalam menghukumi amalan tersebut dengan hukum makruh, maka dia tidak berdosa. Namun jika dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala, atau dengan kata lain, sebaiknya hal itu ditinggalkan. Ya, berikutnya. Kita bacakan Ustaz satu SMS dari pendengar kita yang ada di Purwakarta yang menanyakan tentang, dari Iwan di Seragen, tentang makna mengulang kepada Allah Ta'ala dengan menyebut Asmaul Husna. Bagaimana cara berdoa dengan Asmaul Husna, Ustaz? Ya, bagaimana? Bagaimana tata cara berdoa dengan Asmaul Husna? Bagaimana tata cara berdoa dengan Asmaul Husna? Pertama, kita perlu jelaskan bahwasanya berdoa dengan Asmaul Husna adalah merupakan suatu etika berdoa yang diajarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki Asmaul Husna, berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna tersebut. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya berdoa dengan Asmaul Husna itu disyariatkan di dalam Islam. Bagaimana prakteknya? Prakteknya bisa dilihat di dalam doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita mencermati doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapatkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih nama-nama atau Asmaul Husna yang sesuai dengan konteks doa yang ada atau konteks doa yang beliau lantunkan. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berdoa menggunakan Asmaul Husna, beliau memilih Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang sejalan atau senada dengan konteks doa yang beliau lantunkan. Contohnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menggunakan Asmaul Husna yang intinya adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena yang diminta adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang dibaca adalah, "Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni." Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah aku. Atau misalnya seandainya kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mencari Asmaul Husna yang maknanya adalah Sang Maha Pengampun. Dan bahasa Arabnya yaitu Ya Ghaffar. Maka kita katakan Ya Ghaffar ighfirli. Dan ini masih banyak contoh-contoh lain yang seandainya kita cermati di dalam doa-doa yang berisikan Asmaul Husna, maka kita akan dapatkan ada keserasian antara Asmaul Husna yang dipilih dengan muatan doa tersebut. Seandainya ingin agar musuh itu dihancurkan, maka kita bisa menggunakan Ya Aziz, wahai yang Maha Perkasa, hancurkanlah musuhku. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna beserta maknanya. Jangan sampai nanti kita keliru, kita pengennya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menggunakan Asmaul Husna yang isinya adalah Ya Syadidul Iqab misalnya. Nah, wahai yang hukumannya kejam, ampunilah saya. Ini kan gak pas. Inilah pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna, bukan hanya sekadar menghafal, tapi diiringi dengan mengetahui maknanya. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, maka dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan ahsaha, barang siapa yang ahsaha, maka dia akan masuk surga. Apa maksud dari ahsaha? Kata Ibnu Qayyim, maksud dari ahsaha
adalah barang siapa yang menghafal, memahami, dan juga mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna tersebut. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Menghafal bagus, tapi kurang sempurna. Kalau ingin yang sempurna adalah menghafal, memahami maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensi yang dikandung oleh Asmaul Husna tersebut. Kalau menghafal mungkin mudah, memahami juga mudah insya Allah. Apa maksud dari mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna? Maksudnya adalah, tatkala kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Al-Basir yang Maha Melihat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita harus hati-hati dalam berbuat. Kita harus hati-hati dalam apa? Dalam berbuat. Tatkala kita akan berbuat suatu perbuatan maksiat, kita akan mencegah diri dari perbuatan maksiat tersebut karena kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Melihat, yaitu Al-Basir. Entah dilihat sama orang maupun tidak dilihat sama orang, kita akan meninggalkan diri dari perbuatan maksiat karena kita paham betul bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Basir. Contoh yang lain, misalnya kita mengetahui bahwasanya salah satu dari sifat Allah, salah satu dari nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Konsekuensinya apa kalau kita mengetahui nama, bahwasanya Allah memiliki nama yang Maha melihat, yaitu yang Maha mendengar, yaitu As-Sami'. Konsekuensinya kita adalah akan berhati-hati dalam berbicara. Kita akan berhati-hati dalam berbicara, tidak berdusta, tidak menipu, dan seterusnya. Walaupun saat itu tidak dipercaya oleh manusia. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa Allah itu Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Dan begitu seterusnya. Seandainya seorang hamba bisa membumikan dalam tanda kutip Asmaul Husna dalam kehidupannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan bisa meraih dari janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang ahsaha Asmaul Husna tadi, maka dia akan masuk surga. Wallahu ta'ala wa a'la wa a'lam. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berbahagia penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Azim Hafizahullah Ta'ala dalam kesempatan majelis tafsir kita pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan tafsir kita pada kesempatan hari Kamis malam Jumat yang akan datang. Dan kami mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaAllah kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan nembe midhangetaken ini banyak pertanyaan. Dosos kawan banyak, Mas kawan FM Radio Suara Quran.